本当だ。ねえ、ちょっと自分でもワクワクしてる。 Di episode sebelumnya sudah diperlihatkan meskipun Alia merayakan ulang tahun Kuze telat, tapi Alia tetap memberikan hadiah gelas kopel untuknya cuy. Bersamaan dengan itu, mereka berdua tuh merencanakan untuk menyampaikan pidato lebih awal saat penutupan upacara nanti. Tindakan itu supaya meminimalisir reaksi penonton yang mungkin tidak sebesar dari Yuki. Di episode sebelumnya juga, saat pihak sekolahan mengadakan pertemuan wali murid, Kuze tuh berpapasan dengan sang ibu. Namun reaksi Kuze begitu kesal saat melihat keberadaan sang ibu. So, bagaimana kelanjutannya? Kita intro dulu gak sih guys? Oh, Yumi-san, 久しぶりだな。 Setelah pertemuan wali murid, saat ini Kuze sedang mengalami mimpi buruk. Di mana waktu dia masih kecil, sang ibu senang ketika Kuze mendapatkan nilai yang sempurna. Namun di suatu hari, ketika Kuze menunjukkan bakatnya bermain piano, sang ibu terlihat kecewa dengan hal tersebut. Entah apa alasannya, tapi mulai dari situlah Kuze selalu berjuang keras agar tidak mengecewakan sang ibu. Akan tetapi usahanya malah membuat sang ibu marah kepadanya. Saat dia terbangun dari mimpi buruknya, dia terkena demam dan memutuskan untuk tidak berangkat ke sekolahan. Singkat cerita, di siang hari, dia mendapatkan bel yang menandakan ada tamu yang datang. Saat dia keluar, ternyata yang datang adalah Alia yang membawakan obat demam untuknya. Namun tindakan Alia ternyata atas perintah dari Yuki. Tidak cukup hanya membawakan obat untuk Kuze, dia juga dimintai oleh Yuki untuk merawatnya. Tapi itu cuman alasan Alia agar bisa merawat Kuze cuy. Setibanya di dalam, kali ini merupakan pertama kalinya dia masuk ke kamar pria. Lalu Alia menawari Kuze mau dibuatkan bubur atau burjit. Tapi jika dia membuatkan burjit, dia perlu waktu 4 jam untuk membuatnya. Ini mah keburu mati kelaparan gak sih cuy? Jadi opsi yang paling masuk akal hanyalah bubur. Saat dia membuatkan bubur dengan melihat resep dari internet, dia melihat gelas pemberiannya yang terlihat sudah dipakai oleh Kuze. Dia pun senang melihatnya. Singkat cerita, bubur pun sudah jadi dan diberikan kepada Kuze. Sembari Kuze makan, Alia mempertanyakan kedua orang tua Kuze saat ini. Lalu Kuze memberitahu kalau sang ayah sedang bekerja. Supaya Alia tidak mempertanyakan tentang sang ibu, Kuze beralasan kalau sang ayah merupakan seorang duda. Selesai dia makan dan meminum obatnya, saat Kuze mau tidur kembali, di sini Alia ingin menemaninya di ruang tamu sambil belajar. Singkat cerita, setibanya di malam hari, mengira kalau Alia sudah pulang, namun saat dia keluar dari kamarnya, masih ada Alia yang sedang berseteru dengan Ayano. Melihat keberadaan Kuze, Ayano bergegas mendekat kepadanya. Jelas Alia cemburu hingga menyuruh Ayano untuk menjauh dari Kuze. Ayano menolaknya. Tapi cuy, dongoknya dia baru sadar kalau dia seharusnya tidak boleh melakukan hal ini di depan Alia. Untung saja dia beralasan kalau Yuki memerintahkannya untuk merawat Kuze. Dia juga menyuruh Alia untuk pulang dan kedepannya dialah yang akan merawat Kuze. Mendengar itu, Alia sedikit kesal kepadanya. Namun saat Ayano mengingatkan tentang persiapan besok, Alia langsung bersedia untuk pulang. Dan hal itu membuat Kuze merasa ada yang sedang disembunyikan darinya. Kira-kira ada apa nih?
Setelah Alia pulang, Ayano menyiapkan borcit dan juga memberikan obat untuk Kuze. Saat setelah dia meminum obat tersebut, dirinya langsung merasa ngantuk kembali. Namun sebelum dia tidur, Ayano sempat menawari untuk memandikannya. Tidak itu saja, dia juga ingin tidur di sampingnya dan juga menyanyikan lagu tidur untuknya. Tapi Kuze menolak semua itu dan menyuruhnya untuk kembali ke rumah Yuki. せめて子守歌を。いらんいらん。ち綾野。はい。おやすみなさいませ。 Keesokan harinya dia yang sudah terbangun, ternyata sudah ada Ayano di rumahnya. Saat dia melihat saat ini sudah jam 11, yang berarti dia bangun kesiangan dan Ayano berarti bolos sekolah demi dirinya. Lalu seperti sebelumnya, Ayano menyiapkan makanan dan juga obat untuknya. Namun kali ini Kuze mencurigai obat tersebut. Dia pun meminta kemasan obat itu dari Ayano. この薬、体質的に俺が眠くなるやつだよな。 Mengetahui kalau obat tersebut mengandung obat tidur, lantas dia mempertanyakan kenapa Ayano tidak memberitahukannya sebelumnya. Seketika Ayano langsung meminta maaf kepadanya. Tapi Kuze sudah menduga kalau ini semua merupakan ulah dari sang adik alias Yuki. Merasa ada yang aneh dengan semua ini, dia mengkhawatirkan Alia dan memilih untuk pergi ke sekolahan. Ya meski jam sekolah tuh udah kelar, tapi dia tetap akan pergi ke sekolahan. Sebelum dia pergi, 今からではもう遅いかと。 entah apa yang Ayano ceritakan kepadanya, namun setelah di sekolahan, dia bergegas untuk menemui Alia. Sebab dia tuh mengira kalau Yuki tidak akan melakukan apapun sebelum upacara penutupan. Tapi ternyata perkiraannya salah besar. Saat melihat Alia yang nampak begitu tertekan, dia pun mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Lalu Alia menceritakan di mana kemarin Yuki meminta berbicara empat mata dengannya. Waktu itu Yuki yang tahu kalau Kuze sedang sakit sehingga dia memberikan obat serta alamat Kuze supaya Alia mau untuk merawatnya. 昨日の朝のことよ。ユキさんに呼び。あいにく用事がありまして。そう。まあいいわよ。 Terlebih lagi, Yuki juga meminta kepadanya agar menjadi tamu siaran sekolahan untuk besok hari. Alia sebagai tamunya, sedangkan Yuki sebagai MC-nya. Karena Yuki memaksanya berkali-kali, mau tidak mau dia menerima permintaan dari Yuki. Namun dibalik itu semua, ternyata rencana Yuki untuk merusak reputasi Alia. Dari situ, Alia baru sadar kalau Yuki sengaja memanfaatkan Kuze yang sedang sakit supaya Yuki bisa merusak reputasinya dalam acara siaran besok. Meski begitu, Alia tidak takut dan akan membuktikan kalau dia sendiri juga sanggup untuk melawan Yuki. つまり私一人なら自分のフィールドでどうとでも。孤高のお姫様にふさわしい活躍を期待していますね。 Singkat cerita di mana hari siaran telah tiba, Yuki memberitahu ke Alia tentang alasannya ingin sekali menjadi ketua OSIS. Di mana waktu dulu, Yuki mempunyai kakak laki-laki yang sangat jenius di keluarganya. Bahkan keluarganya menaruh harapan kepada sang 両 kakak. 親も祖父も Namun suatu ketika, sang kakak telah menghilang. Dari situlah, dia harus menggantikan harapan dari sang kakak demi membanggakan keluarganya. Mendengar cerita dari Yuki, membuat Alia bersimpati kepadanya. Sebab dia tidak memiliki alasan yang mulia seperti Yuki. Sampai-sampai siaran yang sudah dimulai, dia masih memikirkan hal tersebut. どうして生徒会長になりたいのですか？九条アリサです。生徒会会計の。 Itulah kenapa Alia saat ini seperti tertekan. Untuk mengembalikan semangat Alia, Kuze memberitahu kalau tujuan Yuki bukanlah memimpin siaran, melainkan dia ingin mengacaukan mental Alia untuk menyiapkan rencananya di upacara penutupan. Mendengar itu, Alia baru sadar dan berterima kasih kepada Kuze. Saat dia melihat ke arah Kuze, なんで笑ってるの？だろうねこれ。ちょっと自分でもワクワクしてる。 ternyata kali ini Kuze merasa tertantang sebab perkiraannya soal Yuki telah salah besar. Penampilan yang diperlihatkan Kuze barusan membuat Alia terpesona kepadanya. Namun di sini Alia masih merasa benci dengan dirinya sendiri. Sebab
dia tuh tidak bisa bilang dengan kepala tegak saat Yuki menanyakan alasannya ingin menjadi ketua OSIS. Lalu Kuzi berpose seperti menyatakan cinta menyuruh Alia untuk tetap tegak. Menurutnya, alasan Alia tidak jauh lebih buruk dari Yuki. Sebab dia sendiri tahu seberapa kerasnya usaha dari Alia. アーリャ前を向けお前という人間の魅力は雪にだって全然負けてない Lantas Alia berterima kasih kepada Kuzi yang sudah mengembalikan kepercayaan dirinya. Mengesampingkan hal itu, kali ini Kuzi dibuat kesal gara-gara Yuki telah membuat Alia memiliki pemikiran soal sang kakak Yuki alias Kuzi telah meninggoy. Saat hendak ingin meluruskan hal tersebut, mereka berdua kedatangan Miyamai dan juga Taniyama. Tapi cara Miyamai duduk tuh ngangkang bejir. Meski sempat dibilangin oleh Taniyama, tapi ya tidak mempan cuy. Nah, kedatangan mereka berdua ingin meminta maaf atas tindakannya yang telah menantang Kuzi dan juga Alia. Alia pun memaafkannya. Tapi saat Taniyama tahu kalau Alia tidak menyinggolnya di siaran kemarin, dia ingin membalas kebaikan Alia dengan cara mengumumkan fakta sebenarnya atas kekalahan dari Alia kepada semua murid melalui siaran sekolah. Sebab dia tidak ingin terlihat seperti pencundang setelah berbuat jahat kepada Alia. Namun Kuzi mencegah Taniyama. Sebab jika Taniyama ingin membalas kebaikan Alia, dia meminta Taniyama untuk melakukan sesuatu demi Alia. って思うんなら別の方法で答えてくれないか私は自分の名誉を守るために事実を別の方法 Entah apa rencana yang diberikan Kuzi, tapi Taniyama serta Miyamai akan melakukan rencana tersebut. Mungkin sih akan terbongkar di episode selanjutnya. Dengan begitu, Kuzi memberitahu Alia kalau mereka bisa mengalahkan Yuki. Meskipun rencana awal mereka berniat seri, tapi dengan kondisi Yuki yang memulai duluan, Kuzi berniat akan menghancurkannya dengan bantuan Taniyama dan juga Miyamai. 容赦なく潰す Inilah akhir dari Yoshidere. Kira-kira rencana apa yang diberikan Kuzi kepada Taniyama dan juga Miyamai? Kalian pasti penasaran bukan dengan rencana Kuzi? Soalnya kan Kuzi seorang jenius. Pasti dia memiliki rencana yang sangat tidak terduga bukan? So, seperti biasa kita tutup episode kali ini ya guys.